Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat tadi Pak Bos? Alhamdulillah sehat Pak Andri. Hari ini kita bertemu Pak Bos ya, untuk melaksanakan praksi akademik ya. Seperti janji kita kemarin, kita ketemu tanggal 22 ini Pak Bos ya. Iya. Jam berapa? Ini jam ke-5 Pak. 45 ya, 5 ya, tanggal 5 ya. Nah, terkait apa yang akan terus nanti laksanakan itu kan kita perlu berdiskusi Pak. Jadi diskusi ini terkait nanti dengan proses yang akan kita atau Pak Bos nanti lakukan. Ya. Ini benar ya sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Pak. tanggal 22 ya. 22 Mei dari Pak Bos Wan Tembak. Betulnya Skong gitu. Mata pelajaran konsentrasi keahlian kelas 11. Pengetahuan aplikasi. Ini sekolahnya SMK di kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya. TKJ kita jam 9 ya. Jadi seperti RPP yang sudah sampaikan pimpinan buat ini kemarin sudah tak baca-baca terus. Jadi apa tujuan dari pembelajaran yang ingin disampaikan apa Bos? Ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah siswa dapat mempraktekkan cara membongkar dan memasang kembali komponen sub PDA dengan benar. Jadi cara bongkar pasang Ya. komponen Komponen sub PDA, sub PDA, PDA dan pasang. ya, ini kata pasang ya. Ada lagi Tujuan yang lain dari aspek keterampilan ya, ini bisa keterampilan. Kemudian dari aspek sikap, ya. harapan saya nanti siswa memiliki ketelitian ya, karena ini kan nanti menyangkut komponen handphone ya kecil-kecil. Nanti siswa memiliki ketelitian, kemudian tanggung jawab, karena nanti kalau misalnya salah komponen masang atau terbalik nanti akan tidak nyala atau mungkin bermasalah. Jadi aspek yang lain, aspek sikap nanti akan muncul sikap-sikap tanggung jawab dan ketelitian. Jadi ketelitian ini ya. Ya. Ini ideal ya, idealnya nanti sikapnya di ketelitian sama tanggung jawab. Ya. Ada lagi untuk yang ini kan sudah ada psikomotorik, terus ini ada sikap. Dari segi pengetahuan gimana Pak Bos ini untuk menjadi siswa? Ya. Kalau dari segi pengetahuan nanti harapan saya siswa ini nanti akan paham tentang cara melepas dan masang kembali komponen PDA tersebut, karena ada urutan yang sesuai dengan SOP industri. Berarti memahami SOP industri ya? Iya. Itu apa? Idealnya gimana Pak Bos dari tujuan itu? Iya. Maksudnya dari tujuan kan ada 3 tadi ya, apa psikomotorik atau keterampilan tadi jelas bongkar pasang komponen. Terus dari sikap itu dari ketelitian dan tanggung jawab. Yang ketiga tadi adalah dia memahami SOP. Idealnya SOP dari prakteknya apa untuk membantu? Idealnya Karena itu bisa apa ya? Idealnya nanti anak itu nanti bisa ini Pak. Ini kok Kalau yang mungkin ya Pak, nanti anak-anak bisa menjelaskan dengan runtut nanti Pak. Dengan runtut langkah-langkah melepas dan memasang kembali SOP menjelaskan SOP ya, bongkar pasang ya, bongkar Pak, ya? pasang, bongkar pasang.
dengan benar. PPA ya? SUPPA Pak. SUPPA. Iya bagus ya. Ada 3 yang ingin tujuan pembelajaran. Tadi psikomotoriknya cara bongkar pasang di PPA. Terus sikapnya tadi atau afektifnya ketelitian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kognitifnya itu menerapkan SOP pasang PPA ya. Nah itu tujuan pembelajaran sudah ya dilakukan bagus. Terus kan dari proses pembelajaran, tujuan pembelajaran dari Pak Bos, apa yang ingin dikembangkan dari proses pembelajaran? Area-area apa yang ingin dikembangkan dari proses pembelajaran yang akan disampaikan Pak Bos? Ya, yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran ini adalah anak-anak nanti akan terampil ya, akan kompeten nanti melakukan proses pelepasan dan pasang kembali komponen-komponen jackpot dan micro USB nanti terpasang dengan baik dan benar nanti, sehingga nanti ketika PKL atau bekerja nanti anak-anak sudah kompeten, sudah terampil. Berarti yang ingin dikembangkan area kompetensi anak di apa? Keterampilan atau penerapan di saat nanti di industri yang dikembangkan. Keterampilan dan nanti ketika di industri nanti tidak bermasalah ketika mengikuti langkah-langkah pembelajaran praktek di sana. Berarti penerapan daripada hasil pembelajaran ini untuk di industri yang dikembangkan. Penerapan hasil pembelajaran gitu. Pembelajaran untuk aplikasi di lapangan gitu. Aplikasi di industri. Area apa lagi tadi kan dari segi psikomotoriknya ini mungkin Pak Bos menginginkan anakku dari segi afektif atau di proses pembelajaran ini anaknya seperti apa Pak ini sih? Ya, itu dari segi praktek ya, terus kemudian dari segi yang lain harapan saya nanti akan timbul juga Pak sikap-sikap yang positif tadi dari tujuan awal saya ketika anak yang bertanggung jawab dan teliti nanti akan bisa relevan nanti Pak di keseharian mereka ketika di rumah, ketika di masyarakat menerapkan nilai-nilai yang bisa jadi itu. Berarti pengembangannya tadi ditambah nanti dengan sikap atau ini apa budaya yang positif, budaya positif untuk diterapkan di mungkin di kelas, nanti di rumah atau nanti di industri. Jadi area pengembangan di budaya positif. Nah, ini kenapa kok diterapkan? Kalau anak kurang misalnya, ya. Menurut saya memang anak-anak sekarang dari segi sikap memang karakter memang perlu ditingkatkan kembali karena berbagai macam pengaruh. Harapan saya nanti akan berdampak kegiatan yang saya lakukan hari ini. Jadi itu ya, jadi budaya positif dan nilai-nilai yang kebajikan yang lain ya Bos ya. Itu area apa lagi Pak Bos? Nanti sama Pak Bos kan ngajar ini anaknya itu ngajar dalam keadaan diajar itu pengen seperti apa? Apakah seperti apalah idealnya kalau proses saat ada proses pembelajaran anaknya untuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu anaknya harus seperti apa? Yang perlu dikembangkan untuk mencapai. Yang perlu saya kembangkan lagi tadi yang dari sisi pengetahuan tadi Pak. Kognitif tadi harapan saya nanti anak-anak paham kemudian bisa menjelaskan apa yang mereka bisa melalui presentasi atau melalui konten mungkin agar mereka terampil Pak, komunikasi terampil bisa menjelaskan sehingga mungkin masyarakat atau orang sekitar atau perusahaan tahu Pak murid-murid saya pintar. Iya berarti kan terampil bersosialisasi komunikasi berarti
mempunyai kompetensi sosial emosional ya Pak Bos. Iya. Kompetensi sosial emosional yang perlu dikembangkan. Berarti KSE ada KSE yang perlu dikembangkan. Tiga ini Pak Bos ya. Tiga. Terus kan ada tujuan pembelajaran nanti 3 terus ada juga area yang dikembangkan. Nah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 3 tadi dan area yang ingin dikembangkan tadi pakai strategi apa atau metode pembelajaran apa yang ingin diterapkan Pak Bos? Ya Pak Hendri, jadi hari ini saya akan menerapkan pembelajaran project based learning ya Pak. Oh, berarti metodenya project based learning. Iya, jadi nanti anak-anak nanti akan saya minta mengerjakan job atau praktek membongkar suku BA yang sudah kita sediakan. Itu kan tadi apa metodenya. Terus ada strategi lain nggak selain dari metode pembelajaran ini untuk ideal nanti mencapai tujuan pembelajaran tadi? Kalau strategi ya Pak, Ya, strateginya nanti mungkin nanti akan saya upayakan nanti agar pembelajaran bisa maksimal nanti mungkin bisa melalui diskusi Kelompok ya. diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Terus Kemudian nanti setelah diskusi nanti presentasi. Nah, Sehingga nanti anak-anak nanti lebih mendapatkan informasi dari teman-temannya. Kemudian dia juga bisa menggali apa yang dia paham dan dia praktekkan untuk disampaikan ke kami ataupun ke teman-temannya. Itu strategi saya akan lebih pembelajaran lebih lagi. ada 2 strategi yang untuk menentukan pembelajaran yang tadi dengan PBL, project based learning dan diskusi kelompok ya, terus anak penyampaian presentasi dan lain-lain. Ada lagi Pak strategi yang dipersiapkan. Ya. Kan terkait pembelajaran kita ini kemarin kita sepakat harus melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan KSE dan budaya positif. Ini dari RPP yang kita kemarin dari bersama. Ada lagi nggak Pak? Ya, ada Pak Hendri. Jadi untuk karena karakter anak-anak kan beda-beda ya Pak. Jadi nanti akan saya upayakan beberapa langkah ya. Yang pertama nanti akan saya sediakan nanti video di channel YouTube tentang tukar pasang. Kemudian selain itu nanti akan saya jelaskan juga secara langsung akan saya praktekkan bagaimana membongkar dan memasang kembali komponen super di atas itu. Nanti biar nanti anak-anak nanti sesuai nanti dengan kemampuan mereka. Terus ini ada rencana ini mau kapan Pak terus untuk melaksanakan pembelajaran ini? Nanti insya Allah setelah istirahat kita mulai Pak. Istirahat ya, mulai pembelajarannya ya. Itu terus membutuhkan nggak dukungan sarana prasarana dari mungkin teman atau mungkin bukan dari murid atau yang lain kan? Membutuhkan Pak nanti alat-alat membutuhkan dari sekolah untuk praktek alat dan bahan Kan ya. kita membutuhkan dari sekolah Dari teman saya kan teman sejawat bisa juga nanti ini bisa tim teaching tim teaching ya. karena praktek ya Pak ya butuh pendampingan jadi biar lebih terlayani dengan baik. Intinya tetap apa untuk mencapai ini harus ada kerjasama ya. Iya Pak, ada terima Nah ini sudah diterapkan kan Pak. Terus waktunya, terus ini ukuran keberhasilan dari tujuan pembelajaran ini apa Pak? Kan Pak Bos meletakkan berarti ada 3 tujuan area pengembangan. Terus akhir atau ending dari ciri-ciri atau idealnya pembelajaran ini sudah tercapai atau Pak? Jadi nanti tandanya nanti melalui penilaian Pak, ada beberapa rubrik di belakang itu saya nanti ada penilaian dari praktek kemudian dari pengetahuan nanti kita lihat nanti hasil anak-anak bagaimana. Kalau dari segi praktek nanti bisa kita cek nanti apakah komponen tersebut terpasang dengan rapi dan bisa nyala. Kalau dari segi pengetahuan nanti mengerjakan soal yang
teori. Ya udah. Ini sih Pak Bos ya. Jadi dari tujuan, area yang dikembangkan, strategi, terus tadi juga ada dukungan, terus nanti ada gambaran ideal yang dicapai dengan apa yang ada rencana Pak Bos. Ini bagus Pak Bos. Setelah nanti kita Pak Bos, nanti kapan kita lihat lagi hasilnya, Pak Bos kan bisa cerita nanti, oh Pak Hendri berhasil. Tujuan, area, terus tadi jalan yang kemana saya rencanakan itu ternyata berhasil. Itu mungkin kapan kita bisa bertemu lagi. Kalau hari Jumat bagaimana Pak? Tanggal 26. Ya, bisa Pak Bos ya, bisa Pak. Ya. Saya kira ini cukup Pak Bos untuk pra observasi supervisi atas bulan ini. Semoga nanti sudah istirahat Pak Bos bisa melaksanakan pembelajaran sesuai yang direncanakan, tujuan, area yang dikembangkan, strategi, dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Pak Bos. Tentunya ya. Makasih Pak Bos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua ya. Oke, kita bertemu lagi dengan saya materi pelajaran konsentrasi keahlian kelas 11 yaitu tentang muatan Samsung Exquisite. Sebelumnya ketua kelas saya minta berapa ketua kelas? Kita silakan. Aulia Muhammad, anak semua, untuk materi hari ini kita akan praktek bongkar pasang PPH. Kegiatan hari ini bertujuan agar kalian dapat melakukan proses bongkar pasang supir PPH dengan benar. Selain itu, dengan mempelajari ini, harapan saya kalian memiliki pengetahuan tentang bagaimana langkah-langkah melepas dan memasang kembali komponen-komponen supaya BA yang kalian bongkar dan pasang kembali. Selain itu, dengan pembelajaran ini kalian dapat lebih teliti lagi, lebih belajar teliti, karena ketika kita memasang komponen tidak sesuai, nanti akan bermasalah ketika dipasang. Jadi kalian harus teliti dan harus betul-betul bertanggung jawab, karena kalau tidak sesuai nanti akan komponen tidak akan hidup, dan ketika dipasang di handphone nanti handphonenya tidak akan nyala. Kemudian di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas mengenai bagian-bagian handphone ya. Bagian handphone itu ada beberapa bagian. Bagian utamanya ya, beberapa bagian. Yang pertama apa? Anak bagian handphone. Ya betul. Selanjutnya yang kedua, sela. Ya, karena ya karena itu bagian itu lagi yang lebih bukan yang lebih sebelum lagi di sini ya. Sampai kalian itu akan pasang.
10 hitungan, lepas 10 hitungan. Tapi letakkan pelan-pelan ya, maksudnya sekitarnya nanti. Ya, selama 5 hitungan ya, kita mulai. Tarik nafas pertama, tahan 10 detik, lepas. Tarik nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, lepas pakai mulut 10 hitungan. 2 kali lagi. Tarik nafas 10 hitungan, pakai hidung, tahan, diturun 10 hitungan, lepas pakai mulut. 1 kali lagi. Tarik nafas 10 hitungan, pakai hidung, tahan 10 hitungan, lepas. Oke, gimana yang Anda rasakan? Lebih enak nggak? Nah, lebih segar ya? Lebih segar, lebih nyaman ya? Lebih nyaman sehingga kalian siap mengikuti pelajaran yang saya sampaikan hari ini ya. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tekniknya. Jadi teknik melepas komponen micro USB dan jackpot itu adalah yang pertama kalian nanti boleh melepas micro USB nya dulu boleh atau jackpotnya dulu boleh silakan. Cuma yang perlu kalian perhatikan kalau jackpot yang kalian gunakan alatnya namanya solder karena itu kan banyak pasti pakai blower. Langkahnya pertama jackpot dipasang supaya dipasang di holder, kemudian jackpot ditaruh di sisi yang paling kanan belakang, kemudian nanti disolder dengan cara tangan kiri memegang pinset, kemudian tangan kanan memegang solder sambil mengambil fluk pakai solder nanti dipatri sambil nanti digerak-gerakkan sampai terlepas. Itu cara melepas jackpot. Jadi sekali lagi melepas jackpot itu pakai solder. Kemudian yang kedua melepas apa yang kedua? Satunya jackpot micro USB ya, itu yang terbuat dari besi yang pecah. Itu melepasnya pakai blower ya, karena itu tahan panas, jadi kamu bisa menentukan caranya. Hampir sama seperti tadi, cuma karena ini pakai blower, jadi kalian harus menggunakan isolasi anti panas agar komponen yang ada di sekitarnya tidak terlepas. Setelah dipasang isolasi anti panas, baru kalian melepas komponen itu dengan cara disorotkan aliran udaranya dengan jarak kira-kira setengah senti sampai 1 senti. Kemudian tangan kiri pegang pinset sambil nanti disorotkan sampai terlepas. Tapi sekali lagi saya ingatkan, blower jangan terlalu lama mengarah ke CBK karena sudah sangat tipis. Jadi nanti kalau nggak hati-hati akan bengkok sehingga tidak bisa dipasang di handphone. Ini yang perlu saya tekankan. Itu secara teori saya jelaskan seperti itu. Kemudian lebih jelasnya saya tayangkan videonya, ini ada video di dalam YouTube Samsung, nanti bisa kalian perhatikan ya. Silahkan diperhatikan.
2 anak di sini, anak di sini ya, silakan anak satu. Kemudian Afifa di sini ya. Kemudian 4 Arif Nur Hidayat di sini ya. Kemudian Aulia Muhammad di sini. Kemudian Bagus Kurniawan, betul di situ. Kemudian Dimas Prasetya, Dimas di sini, Dimas. Kemudian Ega. Om Dolo Aulia. Presentasi hasil praktek kalian hari ini boleh ditulis atau boleh dibuat video, boleh. Silakan ditulis yang kamu anggap paling bagus, silakan. Kalau mau satu pakai video atau pakai ditulis? Nah, nomor 5. Tulis. Kelompoknya pertama ditulis atau di kelompok yang apa? Video atau tulis? Tulis. Jobnya adalah membuat laporan di kelompoknya masing-masing. Jadi posisinya kalian sekarang merapat di kelompoknya masing-masing. Untuk nanti presentasi. 3, 2, 1. Kami dari kelompok 3 belajar dari
Ya bagus ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh tiga tadi sudah mewakili apa yang dipraktekkan ya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak untuk hari ini? Kemudian untuk yang jackpot juga sama, dengan menggunakan solder kalian dapat melampas dan memesan kembali jackpot tersebut. Kegiatan ini, praktek seperti ini sangat penting ya, sangat penting. Misalnya kamu di rumah, ada tetangga mungkin yang HP-nya nggak bisa dicas, itu kan dapat kamu bantu caranya dengan mengganti micro USB, komponen micro USB kemudian dipasang kembali. Kendalanya di masyarakat atau di lingkungan itu adalah misalnya handphone nggak bisa data tapi bisa ngecas, nah itu bisa diganti micro USB. Kemudian untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan membahas materi yang lain ya. Minggu depan akan kita coba membongkar PDA dari handphone Samsung atau Samsung yang ada di sini. Level selanjutnya setelah kalian paham bongkar pasang. Kemudian untuk penilaian nanti silakan dikerjakan soal, nanti akan saya kirim di grup WA. Silakan dikerjakan di kertas, kemudian nanti bisa minta dikumpulkan dari akhirnya satukan dulu. Ketua kelas silakan. Tiga silakan. Dua. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini lebih baik kita berdoa begitu. Berdoa. Ya, saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam. Pak Bos, terima kasih ya atas kehadiran ini untuk kita mengadakan bincang-bincang sesuai kesepakatan kita kemarin Pak Bos. Ya, tanggal 26 Jumat pagi ya kita mau ngobrol tentang apa yang kemarin Pak Bos laksanakan ya. Kan Pak Bos sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi menurut RPP yang ada di sini itu Pak Bos kan ada tujuan yang telah disampaikan, terus ada area pengembangan, terus strategi yang dipersiapkan. Kemarin saya ada observasi dan hasil rekamnya saya lihat dan alhamdulillah ya secara keseluruhan itu bagus, sudah berjalan dengan baik. Nah, dari ini kan kita bertemu Pak Bos setelah Pak Bos itu melaksanakan kemarin proses pembelajaran berdiferensiasi dengan SE daya positif. Itu yang dirasakan atau perasaan Pak Bos itu atau apa dari pertemuan ini yang Pak Bos ingin dapatkan lebih jauh dari proses kemarin? Ya, terima kasih Pak Juni ya pertanyaannya. Jadi alhamdulillah kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Mata pelajaran saya itu teknologi jaringan kabel dan kabel. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik.
kondisi dan keadaan kalian juga sangat terkondisi. Prosesnya juga alhamdulillah seperti yang Pak Andi kemarin dampingi teman juga berjalan dengan baik. Anak-anak dapat menangkap pelajaran yang saya sampaikan, dapat melakukan praktek dengan baik, hasilnya juga maksimal dengan sesuai dengan skenario dari atau RPP yang saya buat. Jadi dari sebulan kemarin sudah berjalan lancar apa yang direncanakan sesuai RPP, terus anak bisa menangkap atau tujuan dari pembelajaran sudah tercapai ya dari Pak Gus tadi. Nah ini kan kita ketemu Pak Gus dulu, kita akan bertemu ada tujuannya Pak. Tujuannya dari refleksi kemarin ada Pak Gus itu refleksi apa itu dari pembelajaran kemarin? Tujuan kita ketemu itu untuk apa dari proses kemarin? Dari alhamdulillah kemarin saya mendapatkan cara baru untuk menangani siswa ya, pembelajaran. Jadi pembelajaran diferensiasi itu sangat bermanfaat karena dapat mencakup dan menangani beberapa siswa yang memiliki bakat, memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, pembelajaran kemarin berusaha untuk melakukan pendekatan ke semua siswa sehingga mereka bisa aktif sesuai dengan kemampuan dan karakternya kan. Terus ini bagus terus berarti dari refleksinya kami lagi tak baca ini nama harus mengincarkan dari apa yang dari kemarin ya, karena dari hasil observasi kemarin ya ini ada beberapa catatan yang saya bagus. Ada beberapa catatan itu kalau yang dari tujuan pelajaran memang sudah disampaikan dari tentang konten di video sudah ada produk juga sudah video teknis, terus kompetensi kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Nah ada beberapa catatan Pak yang saya observasi itu yang ini hanya catatan kecil lah, sebenarnya tidak bukan termasuk saya menilai, hanya catatan kecil ya, nanti untuk pengembangan kita bisa melakukan proses pelajaran yaitu kemarin yang afektif ya, afektif kognitif psikomotorik itu sistem penilaiannya belum ada sampai itu Pak Kus memang ada yang tidak terhimpun, saya yang terlewat atau gimana, karena saya belum terlihat jelas kemarin itu di penilaiannya afektif itu sistem penilaiannya belum sampai ada ya Pak. Itu nanti kita siapkan untuk penilaiannya nanti punya soal ya Pak, soal 5 soal sampaikan ke siswa untuk mengetahui kemampuan afektif dari siswa yang kemarin saya Pak. Jadi memang ya berinclude dalam proses KPM belajar kemarin belum Pak. Tunggu kan. Ini kan kalau diferensiasi kan kita ya ada dua yang penting itu tujuan pembelajaran dengan sudah sampaikan kan. Iya Pak. Tapi sistem penilaiannya kemarin kan tunggu orang muncul ya. Padahal di FPG sudah komplit semuanya gitu. Ya jadi dari itu waktu pertemuan itu terus dari itu dulu lah, dari penilaian itu tersebut. Sebenarnya sistem penilaian yang kayak apalah yang disampaikan Pak Kus, terus nanti
indikasinya itu Pak Bos. Nah, dengan penilaian itu apakah untuk apa dosen Pak Bos kalau penilaian kedewasaan nanti terus ciri atau ideal dari penilaian itu tercapai untuk tujuan pembelajaran itu ya Pak Andri. Jadi untuk penilaian sesuai yang sudah saya sampaikan di RPP itu ada beberapa macam. Yang pertama ada penilaian pengetahuan, kemudian sikap dan keterampilan. Untuk pengetahuan ada soal esai, kemudian ada yang keterampilan dan sikap ada beberapa rubrik. Kemudian tujuan dari penilaian itu adalah untuk mengetahui keberhasilan kita dalam menyampaikan pembelajaran. Artinya kalau nilai yang didapatkan siswa memenuhi KKM, artinya kita sudah berhasil menyampaikan materi yang kita sampaikan atau pembelajaran pokok yang kita sampaikan. Tapi kalau belum memenuhi KKM, itu berarti kita harus beberapa harus kita lakukan, misalnya ada pembelajaran remedial dan lain-lain. Nah, tadi kan berarti ada remedial untuk yang belum tuntas Pak. Ya, Pak. Terus kan kalau yang sudah KKM kan masalah. Kalau yang remedial itu kan tanda kutip belum tercapai kan. Itu ada langkah-langkah apa terus nanti model remedial kan kalau yang kita ngomong kayak kemarin tentang di model dukungan atau scaffolding itu berarti anak tersebut kan butuh dukungan tersendiri yang KKM-nya itu ada rencana nggak bagus nanti untuk yang scaffolding nanti atau yang perlu dukungan anak yang kemampuan belajar nara cepat gimana strategi ya Pak? Ya, kalau untuk mengatasi anak-anak yang mungkin di bawah KKM ya mungkin saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama saya melakukan bimbingan khusus Pak, bimbingan khusus menggunakan beberapa cara bisa menggunakan video yang sudah ada, kemudian langsung didampingi praktek langsung sampai nanti anak berhasil. Pendampingan langsung ya, dan itu bisa dilakukan kalau sekali belum bisa kita berkali-kali, atau kadang-kadang saya juga bisa meminta bantuan teman sebaya yang anak-anak yang sudah terampil dan dekat dengan anak tersebut, kita minta bantuan untuk mendampingi siswa tersebut agar bisa praktek mana ya Pak? Praktek bongkar pasang PPA sampai berhasil. Dan itu terbukti efektif Pak. Ini sudah nih ya efektif menurut pengalaman ya Pak Bos ya. Berarti nanti ada video yang menarik, tadi ada kalau saya menyebutnya tutorial teman sebaya ya Pak Bos ya. Ya itu meringankan juga nanti. Jadi sebagai asisten Pak. Bisa meringankan Pak Bos ya. Nah ini yang dari student yang kemarin belum sempat sampaikan ke anak Pak Bos ya. Insyaallah berarti kedepannya terus tadi sampaikan kita tim penilaiannya kan disampaikan, terus yang belum yang sudah katakan nggak masalah, terus ya kita akan nanti ada pendampingan. Terus ini ada juga kemarin itu Pak Bos di kan ada apa? Ini Pak Bos kemarin yang menemukan juga penerapan KSE yang metode apa ya, yang stop itu apakah kemarin juga bisa menjadi dana anak bisa fokus atau apakah yang metode stop kemarin itu bisa berjalan? Ya alhamdulillah kemarin Mas Pak Hendri ya itu alhamdulillah sudah saya lakukan Pak, dan alhamdulillah anak-anak setelah mengikuti metode itu anak-anak kembali fokus, kembali menyadari sehingga mereka bisa apa ya istilahnya meningkat semangatnya meningkat, kemudian konsentrasinya
penuh lagi ya. Mereka bisa, anak-anak bisa memperhatikan pelajaran sehingga apa yang saya sampaikan bisa berhasil. Menarik Pak. Nih, berarti PSI kemarin ya, terus yang stop. Menurut Pak Kus, apakah sudah berhasil memang kalau dari Pak Kus sendiri lah kemarin yang ditetapkan sebagai kehadiran perumah? Kalau menurut saya ya sudah berhasil Pak, sudah berhasil. Berarti lumayan kalau di skala nilai sampai berapa Pak Kus? Kemarin ya yang dapat yang umum Pak Kus kan baru pertama kali kalau di skala nilai kan. Nah skala nilai ini keberhasilan itu katakanlah 6 sampai 10 itu di titik mana Pak? ya 8 Pak. Oh 8 sudah baik ya Pak Gus ini, sudah baik ya. Tapi kalau mau mencapai 10 ada kiat-kiat khusus nggak? Mungkin Pak Gus ada gambaran apa tentang sistem atau cara untuk menghadirkan penulis dengan staf atau dan yang lain ada nggak? Ya mungkin akan lebih bagus, mungkin perlu di pembiasaan gitu. Pembiasaan ya. Dan metodenya kita juga mungkin perlu latih lagi caranya latihan nanti lebih alami sehingga anak bisa menerima dengan baik. Nah biasa seperti kemarin anak-anak karena belum terbiasa, Betul lebih tamat itu belum terbiasa. Ini kan berarti suatu bagi saya bukan temuan sih, karena hanya menurut Pak Gus hanya belum kebiasaan ya, sesuatu yang baru kan sih Pak Gus diterapkan baru di kelas, di anak praktek kan pas itu ada nggak Pak Gus itu punya strategi atau untuk bisa membuat itu tadi skala 8 jadi 10 yang tadi yang itu harus stop kan? Ya caranya mungkin saya ini perlu belajar lagi agar meningkatkan ini cara-cara saya agar lebih itu menarik lagi caranya menarik. Kemudian saya juga perlu mencoba-coba terus ke anak-anak biar nanti anak-anak juga terbiasa sehingga nanti yang bisa langsung connect dan berhasil. Jadi intinya pembiasaan nanti Pak Gus sendiri dan siswa-siswa ya. Terus Pak Gus tadi kan anak kelihatan penuh dengan skala 8. Nah skala 10 itu bayangan Pak Gus bayang apa anak itu? Skala 10 berarti yang anaknya atau sih caranya lebih Pak bagaimana caranya itu gak bisa operasi kan tadi 8 seperti itu, kalau 10 gimana? Kalau 10 berarti sudah konsisten kan? Sudah satu frekuensi. Satu frekuensi. Cumin Mas. Cumin ya, cumin. Guru dan murid cumin ya. Atmosfernya mungkin kan seirama Pak. Itu mungkin ya bertahap nanti dilakukan terus sampai bisa seperti itu. Jadi ada ciri-ciri atau identifikasi tertentu yang kita capai 10 ya Pak Gus ya Pak. 10 ya berarti ya Pak Gus tadi sudah untuk hanya itu sih Pak Gus yang kemarin ya. Secara keseluruhan yang di ini sudah bagus. Hanya kemarin itu mungkin perasaan saya aja Pak. Lihat itu apa? Kurang normal, kurang alami Pak. Ya, saya nggak tahu itu kurang alaminya gimana, atau anak-anak hadapan dengan kamera atau gimana saya nggak tahu, tapi saya lihat kealamian proses. Jadi saya nggak bisa, mungkin perasaan saya aja Pak Gus ini itu. Apakah itu yang dirasakan Pak Gus juga? Dari kebiasaan anak-anak itu Pak Gus, karena biasanya tak ulang gini kemarin ada beberapa. Ya memang karena ini ya Pak. Ya karena dia itu kan diambil kamera juga ya Pak. Jadi mungkin saya mengkondisikannya, jadi saya mengkondisikan agar sesuai skenario. Kemudian saya juga mengkondisikan agar anak-anak memperhatikan arahan dari saya Pak. Jadi mungkin agak
terlihat kurang alamiahnya Pak Edi. Iya. Nah, kalau menurut saya sih tidak alamiah itu nggak apa-apa, tapi tujuannya tercapai. Ini kemarin tuh mungkin Pak Gus sendiri merasakan ya itu kurang alamiah. Nah, ketidakalamian itu kan bisa menjadikan untuk Pak Gus apa? Oh, kondisi seperti ini untuk menuju ke ini. Mungkin strategi berpihaknya Pak Gus seperti tak gawe koyo di shooting gitu loh anak tingginya. Ada nggak Pak Gus? Kondisi-kondisi itu ini ya Pak, kita kan guru kan ibaratnya dalam ya Pak. Jadi kita bisa mengkondisikan anak-anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau punya anak kita SMK jadi mungkin berbeda dengan SMA. Jadi memang sangat ini Pak apa? Beda itu ya, beda. Passionnya beda ya, diperhatikan pada STM, anak STM. Kadang-kadang kita maunya gini tapi anak-anak mintanya seperti ini. Itu kita harus berupaya agar tujuan pembelajaran kita, materi kita dapat tercapai, tapi kita juga harus jangan sampai terlalu mengekang ya Pak, terlalu mengekang anak. Karena mereka sekali lagi mereka memiliki bakat, memiliki kemampuan yang harus dikembangkan di kondisi apapun. Berarti apa ya? Strategi tadi yang sampaikan tetap dibuat alami, tapi dengan kondisi seperti diambil kayak begini, tapi tidak ditemukan yang mereka tetap bebas seperti alami biasanya tidak harus untuk katakanlah pengondisian keras ya. Itu bagus banget sama belajar juga ini. Kalau saya diterapkan di kelas akan nanti ya anak enjoy walaupun tetap informatif tapi mereka enjoy banget. Ya itu bagus yang kemarin saat observasi saya temukan untuk yang ice breaking mah itu videonya hilang, nggak bisa tidak ada katanya. Ada cari anak praktek kita udah kesel kita udah berdiskusi itu ya. Nah itu terus ada ya Pak Gusman ya, karena videonya ada Pak potong ternyata nggak terekam yang breaking kemarin nggak terekam, jadi kemarin terputus Pak ini ya. Dan cari kita cara proses ada Bu ya, nah kemarin tuh saya lihat ada tapi keadaan teknikan tadi kameranya mutus sendiri itu yang eksplisit. Nah jadi apa ada kemarin speakingnya yang sudah disampaikan. Jadi saat observasi kemarin ini bagus, tujuan blognya sudah tercapai. Saya lihat itu kemarin kan yang dari tujuan pembelajaran kemarin dari segi kognitif, afektif dan psikomotoriknya. Secara kognitif kemarin anak-anak itu setelah dijelaskan bagus melihat konten video itu antusias ngomong terus tidak banyak bimbingan ya. Berarti dari pengamatan saya itu sudah masuk Pak Bos dengan metode yang kontennya seperti itu, terus anak menangkap, berdiskusi, praktek itu sudah masuk. Jadi secara kognitif, afektif dan psikomotorik saya kira sudah masuk. Nah Pak Bos sendiri kan tujuan kita tercapai, tapi apakah maksimal ya tujuan yang tetapkan kemarin? Nah, perasaan Pak Bos gimana? Terus kalau sudah menemukan kita maksimal sekarang ini aku ingin 100 tapi aku seneng tidak 5 ya, kalau memang nggak maksimal strategi apa? Kalau sudah maksimal ada apa rencana tidak lanjut apa Pak Bos dari tujuan yang 3 dengan ya untuk kemarin ya alhamdulillah media yang tak gunakan video alhamdulillah bisa tersampaikan dengan baik dan anak-anak bisa bisa mempraktekkan apa yang ada di video tersebut. Cuma mungkin di video
video saya memang perlu lebih diberikan lagi Pak. Karena kemarin untuk teknik pencopotan micro USB dan jackpotnya di video saya memang kurang terlihat detail. Jadi harus memang buatnya yang lebih dekat dengan objek, paling ya sekitar 5 cm dari objek, sehingga anak-anak lebih detail lagi melihatnya, sehingga anak-anak bisa mempraktekkan cara pelepasan itu dengan detail, dengan baik. Karena memang agak jauh karena besok akan kita sempurnakan lagi agar videonya, karena objeknya adalah spare part Pak, spare part dan jackpot, agar lebih detail lagi, misalnya cara pemberian flow, kemudian cara penambahan timah lebih detail lagi, teknik pelepasannya lebih detail lagi. Nah itu masih, jadi anak-anak melepasnya secara umum memang sudah memperhatikan itu ya Pak. Mereka ada beberapa yang menggunakan cara sendiri, tapi saat itu juga hampir sama, tapi mereka punya kreativitas sendiri juga. Jadi mengembangkan dari SOP yang standar dari Pak. Tapi dari Pak safety nggak? Mereka kreativitas mereka itu safety nggak? Kalau safety Pak, safety ya, karena mereka mengerjakannya masih di atas matras. Kemudian mereka juga mengerjakan menggunakan alat pelindung Pak, menggunakan gelang anti-statik dan menggunakan sarung tangan. Jadi insya mereka aman dari panas dan listrik. Karena dua alat dan panas dan listrik itu kemarin merupakan unsur yang perlu kita cegah. Ketiganya itu Pak. Jadi ya Pak, tadi memang dari di skala tadi untuk konten, untuk tujuan akan lebih tercapai lagi. Tadi Pak Bos akan memperbaiki daripada tampilan atau penyajian dari konten videonya yang tadi belum maksimal, ada zoom kecil dan jarak pengambilan gambar dan video itu akan diperbaiki Pak Bos. Iya Pak. Ya, ini bagusnya. Terus tapi dengan itu diharapkan nanti tujuan pembelajaran dengan konten tersebut sampai tentu yang kemarin yang scaffolding Pak. Scaffolding ada beberapa, saya itu anak-anak yang agak bingung terus ngaji ke Pak terus itu ya. Iya Pak. Atau dukungan itu kemarin juga dilakukan. Dukungan kemarin bisa mencapai nggak Pak? Yang disampaikan, yang ada beberapa saya lihat ada 2 siswi kan. Itu saya kurang tahu aja yang diminta dukungan apa, tapi pengalaman saya anak-anak tersebut minta bimbingan ya. Iya Pak. Itu apakah bisa mendukung atau siswa itu bisa dengan yang dilakukan Pak Bos itu dapat membuat siswa mencapai pembelajarannya. Oh ya Pak, ya kemarin memang ada 2 siswi yang maju ke saya karena ada sedikit kendala tentang pelepasan komponen, karena rupanya mereka super BA-nya itu sulit dilepas Pak. Karena memang seperti itu, jadi itu masih orisinal dari perusahaan, jadi cara pelepasannya harus sesuai standar dari sana ya Pak. Kan kemarin saya arahkan untuk sebelum lepas tambah flip dulu kan, dulu di bagian micro USB, kemudian baru tekniknya dipanaskan menggunakan blower dengan jarak tidak usah jauh-jauh. Akhirnya mereka berhasil. Berarti yang perlu dukungan tetap ada trik sendiri ya, atau cara ya strategi bagus untuk memberikan agar mereka bisa sama dengan yang lain ya. Kemarin ya atau mungkin merasa takut takut rusak karena komponennya mahal ya bagus. Nah itu bagus. Jadi dari tujuan yang tadi ada scaffolding yang lain-lain sudah sampaikan.
Terus ini bagus dari ada juga kemarin itu yang belum terlihat bagus itu tentang kan di RDP bagus tuh sampaikan ada refleksi bulu dan refleksi mulut. Ini ada sih kemarin tak lihat Pak terus menyampaikan bagaimana pelajaran paham di bagus ya Pak sampaikan ini refleksi untuk guru lah untuk pembelajaran itu yang diharapkan dari Pak Kus itu seperti apa gambaran apakah kemarin Pak Kus sudah masalah refleksi akan merefleksikan minta ke anak saya atau anak sudah merefleksi mereka sendiri dengan bimbingan Pak Kus di proses kemarin itu bagaimana? Untuk refleksi pembelajaran kemarin kalau dari sisi siswa mungkin karena kemarin ini ya Pak masih kelompok ya Pak, jadi mungkin tidak semuanya bisa mengerjakan objek atau ini PBA-nya dengan baik masih kelompok sistemnya, jadi bekerja sama. Dari proses kemarin ada refleksi Pak Agus punya 8 belum, berarti kan ke siswa terus ada cara merefleksikan anak-anak pembelajaran ini mau ke piye itu nggak Pak Bos gambaran atau untuk pertanyaan kan kemarin di RTP sudah ada banyak pertanyaan untuk refleksi karena seperti dengan muridnya mungkin tidak jelas perlu diulang atau apanya yang gambaran sinkron itu belum terlihat disampaikan secara dari RBP mungkin kita nggak rencana untuk bagus nanti iya lah ini penting lah karena refleksi itu penting kan terus mungkin kita kan gimana bagus ya Pak. Ya Pak, untuk refleksi pembelajaran kemarin ya alhamdulillah anak-anak sudah bisa mengerjakan dan bisa praktek dan belajar dengan baik. Cuma ininya apa kecepatannya kalau anak-anak sebenarnya kalau itu idealnya ada waktunya Pak, kalau melepas komponen 15 menit harus selesai, tapi kan kemarin baru belajar jadi tingkat kecepatan lepasnya masih belum. Nah itu mungkin itu sebagai karena waktu ya Pak, karena waktu ya. Berarti refleksi untuk pembelajaran kemarin itu tidak bisa tercapai dengan pembelajaran secara penuh karena waktu ya Pak. Waktunya. Dari anak-anak gimana Pak Gus? Itu loh setelah dikai proses kan kemarin ada diferensiasi produknya ya Pak Gus menyampaikan apa boleh lah ditulis nganggo kertas, video atau apa itu kan dari pengamatan Pak Gus sendiri itu dengan diberikan mereka sesuai minatnya untuk produknya itu atau hasil yang ingin mereka praktek itu sudah bisa atau apa yang dirasakan Pak Gus ke anak-anaknya dari kesulitan ini. Ya, untuk hasil prakteknya atau presentasi kemarin anak-anak ada beberapa macam cara, mereka ada yang menggunakan laporan metode, kemudian ada juga video juga karena mereka banyak yang ini Pak yang suka buat konten, jadi ada beberapa macam hasil dari praktek mereka. Cuma kemarin kendalanya karena anak-anak mungkin ini ya Pak senang praktiknya, jadi mohon maaf masih mereka milih laporan tertulis. Karena mereka sebenarnya senang buat konten tapi ya. Karena mereka ini Pak senang praktiknya terus mereka mohon maaf masih tertulis semua. Padahal mereka juga pengen konten di Pak. Iya Pak. Tapi sebenarnya kalau saya minta kemarin bisa Pak. Saya ini kelompok ini membuat konten video sebenarnya bisa Pak. Tapi waktu iya waktu sampingnya ada yang tertulis gitu.
itu. Tapi secara keseluruhan gimana Pak Kus melihat anak-anak yang sedang diterapkan Pak? Secara keseluruhan alhamdulillah proses pembelajarannya bagus Pak, berjalan dengan baik, anak antusias. Kemudian tadi ada SDG, baik saudara, alhamdulillah pembelajarannya bisa ini apa bisa mengalir, apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, sehingga mereka mendapatkan materi yang saya berikan. Jadi ada perbedaan yang satu sebelum menerapkan, yang kemarin tidak terdiferensiasi, dan dengan berdiferensiasi ada nggak? Ada Pak Agus? Ada ya, anak lebih anak lebih antusias yang kemarin anak semangat. Kita ada cara dan metode baru biar waktu Pak Agus ya. Nah ini bagus ya, kira ini di observasi kemarin hanya itu ya. Tapi ini ada beberapa yang harus nanti terkait dengan pengembangan dan lain-lain yang harus kita diskusikan nanti Pak. Jadi kan ini Pak Kus tadi cara proses kita sudah ngomong panjang lebar, tujuan ini banyak catatan saya tadi ya, ada penilaian sudah Pak Kus sudah punya gambaran solusi, terus yang beberapa KKM yang bukunya sudah ada solusi, terus metode juga akan dikembangkan, terus tentang apa guru tadi sebagai sutradara atau dalang itu sudah akan dikembangkan lagi, dan terus untuk konten juga sudah untuk semuanya itu masih mencapai pembelajaran yang bagusnya. Jadi ini kan perlu proses, perlu proses, perlu waktu, akhirnya juga perlu dukungan ya. Maksudnya kemudian ini Pak Kus kan sudah ini menetapkan ini yang tadi kemarin. Sebenarnya Pak Kus ini mau kapan? Harus mulai loh Pak Kus ini. Kan kemarin sudah belajar lah, terus ada perbaikan. Nah perbaikan itu mulai kapan kan? Mumpung mungkin ada gambaran tahun ajaran atau apa, itu untuk ini bisa ada rencana dari yang sudah kita tadi ngomong-ngomong panjang lebar. Rencana perbaikannya Pak? Iya. Ya, jadi untuk penyempurnaan dan perbaikan insya Allah secepatnya Pak. Iya. Akan saya masukan-masukan dari Pak Andri, akan saya laksanakan, dan nanti saya bisa mendapatkan cara yang baru untuk mengajar secara paling cepat. Dari secepatnya itu kapan Mas? Mungkin kan sekarang udah Mei ya, Juni atau mau di tahun ajaran atau besok minggu itu saat pembelajaran. Oh ya, ini berhubung ujian berjalan ya Pak? Iya. Mungkin ya ajaran baru Pak? Tahun ajaran gitu, tahun ajaran. Kali sudah ada Pak? Tahun ajaran. Pak. Nanti kan tahun ajaran baru kan besok berarti 2023, 2024 ya. Iya Pak. Nah ini targetnya bagus. Untuk mencapai tadi kan yang perlu diperbaiki banyak kan kita mungkin dewi lah tadi terkait apa kan ngajarnya ada tim teaching, ada juga bahkan berarti ada nggak Pak Kus di gambaran lah besok aku ngejak Soko untuk perbaikan ini atau ini jenisnya apa atau apa ya Pak. Nanti untuk pengembangan nanti saya akan berkomunikasi dengan teman-teman UTKC nanti ya Pak. Tim saya, Bu Rini dan kita dan teman-teman UTKC untuk membangun kontennya. Sembari basket Pak. Ya. Itu kampanye berdiferensiasi ya. Bagus nanti. Berarti itu ya. Berarti kan sama mungkin sarana-prasarana bagus yang perlu di kan tadi ada konten itu kan mesti membutuhkan sesuatu atau alat peraga ya. Kalau sarana-prasarana itu ini Pak yang perlu kita tingkatkan adalah alat-alatnya Pak. Alat-alat yang bukan pasang itu kan masih belum jumlah siswa. Itu perlu kita pelan-pelan kita lengkapi. Berarti jumlah
alat praktek ya Pak? Ya alat praktek ya Pak. Praktek kan kita baru punya sekitar 8 set itu Pak. Iya. Ya, paling enggak separuh dari jumlah kelas. Berarti siswanya 36 lah, berarti 18 kita mas sudah ada Pak? Berapa? Ini kan 8 kurang 8. Nah, kurang kita ya berarti harus menghubungi ke biasanya ke ini kepala sekolah mereka satgas Pak. kepala sekolah Ya kelas ya. Saya kan belum pernah masuk kan. Kita jadi kaji berarti ngerti ya. Jadi apa? Nanti berarti untuk peningkatan konten dan yang lain berarti ke ini kepala sekolah ya. Di satgasnya Pak Irwan. Iya. Iya. Insya Allah nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran akan lebih cepat ya. Betul Pak. Anak yang orang pasti bingung. Anda tak ini tuh apa? Antri ya. Ini klasik bagus. Klasik mana mesti masalah ini kurang bahan itu ya. Itu bagus terus. Tapi sudah ya ada rencananya itu tadi bagus masuk rencana yang tadi berkaitan terus ada kerjasama dengan teman-teman atau dengan manajemen dengan peningkatan sarana dan prasarana. Nah nanti bagus harapannya lah mesti diharapkan soalnya tak ada dari kabel mungkin ini mungkin cara ngajari atau mungkin kabel dilengkapi ya apa video ini seperti ini itu keberhasilan ini apa bagus yang bagus bayangkan itu apa atau yang dicapai semuanya ideal bagus ya sekolah LPT oke, sekolah prosesnya oke, sekolah sarana konten dan lain semuanya itu oke. Nah itu gambaran ideal itu percaya kayak apa bagus setelah diterapkan prosesnya ya, dengan diferensiasi kemarin. Gambaran saya nanti setelah kita menerapkan pembelajaran yang diferensiasi nanti anak akan paham secara pengetahuan paham SOP cara melepas dan masang kembali jackpot dan USB. Kemudian secara praktek nanti anak bisa mempraktekkan Pak dengan cara yang SOP ya sesuai standar dengan waktu yang sesuai juga jadi waktunya kayaknya cuma 15 menit Pak. Kemudian yang lain anak-anak juga secara sikap itu harapan saya anak-anak karena itu bermain objek prakteknya adalah barang elektroniknya jadi itu harus hati-hati dan bertanggung jawab. Harapan saya nanti anak-anak sikap tanggung jawab dan telitinya muncul ya. Sehingga karakter itu muncul ketika proses pembelajaran yang saya sampaikan. Itu ini namanya standar tadi ya. Apa ideal lah ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran secara akademik, kognitif dan psikomotorik semua tercapai ya. Ini bagus nilai berapa dari proses itu percaya itu kayak kira prosesnya itu nilai berapa ke Pak sendiri bisa karena ngekai wah wis ini dengan ideal berapa ya nilaiku tak saya sebagai guru saya pada posisi 6,5 mulai 9 dengan prosesnya 9 ada gambaran apa jadi semangat ya bisa Pak Anies 90 bisa Pak 90 bisa lah ya 90 ya jadi mana tinggi targetnya tinggi kan bisa, itu berkembang ya Pak Bos iya jadi tadi sampai situ ya. Nah RTL juga sudah Pak Bos jadi sudah disampaikan dengan jelas ya terus ini berarti besok kita lihat bareng-bareng Pak Bos tahun ajaran baru ini saya juga akan menerapkan Pak Bos sudah menerapkan ya kita dulu hasilnya Pak Bos kita hasil itu memang berhasil apa yang kita pelajari bersama nanti siap Pak Bos kita telatih teman-teman nah
di SMK ya kemarin ya ini Pak Bos. Mengendalikannya siswa itu susah gampang. Jadi ini Pak Bos dari awal dari kemarin Pak Bos sudah menyampaikan tujuan, terus strategi, terus metode apa yang ingin bisa sampaikan. Nah itu kita sudah sepakat yang itu awal, terus diterapkan di saat observasi kemarin saya amati hanya kecilan fokus yang bagian kecil yang sebenarnya sudah terlihat tapi orang lambat banget kemarin itu apa perlu disempurnakan sebenarnya dikembangkan karena bagus bisa mengembangkan karena orang biasa kan dan seperti itu jadi terus nanti ada catatan yang tadi tidak apa terus nanti akan tidak lanjuti dengan sesuai kondisi terus nanti akan tidak lanjut terus eksekusi kapan sudah ada rencana nah ini Pak Bos jadi waktu sudah ya. Nah terus untuk ini Pak Bos ada beberapa yang harus diisi Pak Bos ini tentang refleksi ya dari awal kita diskusi bareng dengan pembelajaran Indonesia itu Miyoko yang kemarin terus kita diskusi gawe RPP kan walaupun soal online soal ketemu soal boleh soal itu terus RPP sudah terus proses sudah nanti terus kita tadi sudah ngomong banyak ini saya perlu refleksi Pak. Jadi refleksi ini mungkin nanti Pak Bos bisa menuliskan terkait apa ini kan kita latihan supervisi ini dengan saya tadi yang tentunya coaching ya jadi nanti Pak Bos itu selama dari awal dulu atau awal terus perang dan pasca ini nanti perasaan apa Pak Bos nanti bisa dituliskan sendiri mohon dituliskan nanti jujur aja kalau perasaan gimana pokoknya untuk terus tetap dituliskan ini biar jadi nanti refleksi semuanya Pak Bos nanti saya bisa berkembang dengan refleksi yang dilakukan Pak Bos nanti yang saya ini refleksinya cenderung saya Pak Bos jadi nanti saya berkembang bisa ada apa ada yang kurang nanti ada RTL saya nanti yang sempurnakan nanti bareng-bareng kita bisa menerapkan sistem coaching yang lebih bagus. Ini terus bisa mengisikan di sini. Ini kan saya fokus nanti biar saya ya. Atau ini dengan ya. Ini ya. Silakan lah yang di sini apa ya ini kan dengan coaching kan nanti monggo dituliskan itu monggo lah masa menjadi dari awal mungkin dari awal begarinya coba ini kalau bisa tidak mempengaruhi jawabannya ya Pak Bos tadi kita ngobrol bareng tentang nanti bagaimana proses persiapan pembelajaran menyangkut RPP terus nanti tujuan yang dicapai tadi pembelajaran metode dan cara tapi strategi sudah ada Pak Bos sudah gali ungkapkan semuanya terus di catatan kecil tadi dari saya juga Pak Bos sudah mencobakan untuk mempunyai pengembangan yang baik terus RTL kerjasama kolaborasi dengan semua pihak pemanfaatan aset yang jalannya tadi yang ada di bengkel terus pengembangan aset tadi ada pengajuan untuk jumlah aset terus yang ke siswa tadi juga Pak Bos sangat jadi catatan saya bahwa yang ingin dituju itu ternyata tadi segala sesuatu yang disiapkan dari persiapan proses sampai akhir kerjasama dengan tujuannya ke siswa ya Pak Bos tadi nah itu saya menginspirasi saya Pak Bos nanti coba tak terapkan juga di jurusan saya nah ini Pak Bos saya kira cukup ya Pak Bos nanti kita ketemu mungkin untuk di tatanan ajaran kita sama-sama nanti mereka Pak Bos beri masukan saya
saya ke Pak Kus, nanti kita berkembang bareng Pak Kus. Siapa? Gitu ya Pak Kus ya. Saya kira ini cukup Pak Kus. Nanti kedepannya kita dengan setelah ini bisa lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Kus. Monggo bisa.